Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Divananda dengan NPM 23061655010 dari kelas Fisioterapi Neuromuskular A. Kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman dari video Dr. Lara Boyd, yaitu seorang brain researcher di University of British Columbia, mengenai bagaimana otak manusia ini bersifat plastis, yaitu bisa berubah dan beradaptasi sepanjang hidup melalui proses yang disebut neuroplastisitas. Riset otak merupakan suatu batas pencapaian yang sangat besar. Pengetahuan kita tentang otak berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Sebenarnya, apa yang kita pahami dan tahu tentang otak ternyata tidak benar ataupun tidak lengkap. Awalnya mereka mengira bahwa setelah masa puber, perubahan di otak hanyalah hal-hal negatif seperti hilangnya sel-sel otak karena penuaan dan akibat kerusakan seperti stroke. Tapi riset berikutnya menunjukkan kepada kita bahwa semua perilaku kita ini akan mengubah otak, di mana perubahan ini tidak dibatasi usia dan juga membantu penyembuhan setelah adanya kerusakan pada otak. Proses inilah yang disebut neuroplastisitas. Otak dapat berubah dengan memicu 3 hal mekanisme utama. Yang pertama adalah kimiawi. Peningkatan sinyal kimia antar neuron di antar sel otak memicu tindakan dan reaksi. Karena perubahan ini terjadi dengan cepat, hal ini akan mendukung memori jangka pendek. Yang kedua adalah perubahan struktural. Perubahan koneksi antar neuron atau pembentukan sinaps yang lebih kuat ini akan mendasari memori jangka panjang yang memang membutuhkan waktu. Yang ketiga adalah mengubah fungsinya. Otak mengubah cara dan waktu area tertentu untuk diaktifkan agar jaringan otak dapat bekerja sama dalam mendukung pembelajaran. Kerusakan pada otak seperti stroke menjadi catatan dalam jangka waktu yang panjang. Ternyata sangat sulit membantu otak untuk sembuh dari stroke. Dan sekarang, stroke banyak terkena di usia muda dan cenderung hidup lama dalam kondisi disabilitas. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Penggerak terbaik perubahan neuroplastik di dalam otak adalah perilaku individu itu sendiri. Masalahnya adalah dosis perilaku, dosis praktik, dan apa yang perlu dipelajari dari motor skills baru. Pendekatan yang diambil adalah mengembangkan terapi yang mematangkan atau mempersiapkan otak untuk belajar. Hal ini termasuk simulasi otak, exercise, dan juga robotics. Tapi melalui riset Dr. Lara Boyd, disadari bahwa batasan utama terhadap perkembangan terapi yang mempercepat kesembuhan dari stroke adalah pola neuroplastisitas yang sangat berbeda antar individu. Untuk membantu pemulihan yang paling efektif bukanlah obat, melainkan perilaku dan latihan berulang yang sangat intensif yang mesti kita lakukan. Neuroplastisitas ini bisa bekerja secara dua arah, bisa positif dan bisa negatif. Bisa positif ini kita bisa belajar suatu hal yang baru dan memperbaiki motor skill. Tapi di arah negatifnya itu adalah kita bisa lupa sesuatu hal yang bahkan udah kita pernah pelajari sebelumnya. Jadi otak kita ini sangat plastis, dibentuk secara struktural dan fungsional oleh apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Dan tidak ada suatu pendekatan serbaguna untuk pembelajaran. Realisasi inilah yang mendorong Dr. Lara Boyd untuk memikirkan mengenai personalized medicine, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa biomarker atau ciri struktur atau fungsi otak tertentu dapat membantu mencocokkan jenis terapi ke kondisi otak pasien, ataupun terapi khusus dengan pola individual. Perilaku yang kita terapkan dalam keseharian sangatlah penting dan tiap perilaku kita akan mengubah otak kita. Kesimpulannya adalah setiap tindakan, pengalaman, dan apa yang kita lakukan dapat berpotensi untuk mengubah otak kita baik ke arah yang positif maupun yang ke negatif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.